Hello, selamat datang di channel reaksi instan. Kali ini aku lagi pingin sharing-sharing aja lah ya. Kalau biasanya kan nge-review, nge-unboxing, cuman kali ini nggak ada yang bisa direview dan di unboxing ada sih buku yang bisa direview, tapi lagi pingin sharing-sharing aja tentang bagaimana cara untuk bisa menyukai sebuah buku atau menyukai membaca gitu lah, menjadikan membaca itu sebagai sebuah aktivitas yang kita sukai. Hmm, tapi sebelum sebelum itu jauh, aku pingin cerita lagi tentang masa kecilku. Kenapa aku sampai sekarang bisa banget suka sama buku, bisa baca kayak novel, kayak terus mungkin kita bilang buku-buku sastra, buku-buku sains, terus jurnal gitu juga kan. eh Awalnya dulu ketika aku masih usia 4 sampai 5 tahun itu aku dikenalkan dengan salah seorang penjual buku di kampungku sana. Nah, di kampung itu kan pasarannya seminggu sekali tiap hari Senin gitu kan. Nah, dia ini mengenalkan ke aku bapak-bapak ini. Nggak tahu sekarang, kemarin terakhir aku pulang ke sana itu udah nggak ada lagi bapak itu. Tapi waktu itu bapak itu bilang bahwa ini loh ada komik yang keren buat anak seusia kamu. Nah, penciptanya itu kalau nggak salah Bapak Tatang S. Parman atau siapa gitu loh. Pokoknya depannya itu Bapak Tatang yang bikin komik Petruk, Gareng sama Semar tuh, yang nyeritain tentang mereka bertiga selalu ngalamin hal-hal horor, dan biasanya si bagian si Petruk itu yang selalu sial gitu kan. Terus karena tiap minggu aku selalu beli, selalu langganan ke tempat bapak itu, akhirnya tanpa sadar orang tua aku setelah berjalan setahun 2 tahun, aku terus minta 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 minimal satu komik itu tadi. Orang tua aku itu ngebeliin buku biarpun aku nggak minta, ngebeliin komik itu gitu. Nah, lanjut udah beberapa tahun, terus aku masuk ke kelas 3 atau 4 SD, aku lupa. Itu pertama kalinya juga bapak itu lagi itu memperkenalkan ke aku tentang majalah Bobo. Buat kalian yang mungkin lahirnya di tahun 90-an pasti kayak nggak asing atau pernah denger lah ya tentang majalah Bobo itu. Di dalam majalah Bobo itu kan ada cerita tentang Bobo, terus tentang artis-artis cilik, terus tentang lirik-lirik lagu, terus tentang komik-komik dari luar yang ditranslate juga dijadikan satu di majalah Bobo. Nah, tapi majalah Bobo yang aku dapetin waktu itu bukan majalah yang baru, tapi majalah yang udah eh, dari kota gitu lah istilahnya. Dia itu loak, majalah yang udah dibuang sama mungkin anak-anak kecil yang waktu itu tinggalnya di kota-kota besar, terus dijual ke tukang loak, terus tukang loak ngejual ke bapak itu lagi, terus bapak itu baru ngejual ke aku. Makanya nggak heran kalau harganya waktu itu satu majalah itu sekitar 5.000, mungkin 5.000 sampai 10.000 gitu, padahal tuh majalahnya tebel segini, dan di dalamnya itu kayak ceritanya itu asik banget. Sampai aku ngoleksi majalah Bobo itu ada mungkin sekitar 20 eksemplar deh, 20 buku, 20 majalah. Terus lanjut karena bapak itu juga udah jadi langgananku, akhirnya ya tiap ada buku baru, tiap ada komik baru, tiap ada manga atau gimana sih ngomongnya, manga gitu ya, tiap ada komik dari Jepang itu baru, pasti selalu mengenalkan ke aku karena dia tahu kalau aku nih bakalan beli gitu. Jadi di kelas 5 kelas 6 SD itu pertama kali aku tahu ada komik Doraemon, tapi Doraemon bukan yang Doraemon yang sama Nobita aja, tapi yang ada 7 Dora itu, yang Dora Nick Fok, Dora Dora apa lagi, Wang Dora, lupa aku namanya. Pokoknya ada 7 Dora, dan si Doraemon ini yang tinggal di bumi sama Nobita. Yang lain pun sebenarnya tinggal di bumi, tapi asalnya mereka beda-beda gitu. Nah, itu terus dikenalin juga sama komik Naruto. Dari waktu Naruto kecil sampai Shippuden, terakhir aku punya itu setelah itu bapak itu nggak jualan lagi adalah waktu si Sakura sama Nenek Chio ngelawan Sasori. Nah, sampai chapter itu nggak tahu aku 36 atau 37 gitu loh kalau di komiknya itu tadi. Nah, setelah lulus SD, karena aku ngerasa kayak wah, kalau beli komik udah bukan usianya lagi gitu. Akhirnya ketika aku datang ke bapak itu dikasih tau lah kalau kamu memang nggak mau komik, ini ada buku nih namanya Erpal sama Erpul. Nah, ya udah akhirnya aku tagihan dong, karena di Erpal sama Erpul tuh rangkuman pengetahuan alam lengkap dan rangkuman pengetahuan umum lengkap. Itu di situ banyak banget ternyata fakta atau
pengetahuan yang sebelumnya aku itu nggak dapet, karena kan ya di kampung itu di pedalaman banget gitu, yang bahkan lampu juga kadang hidup 3 hari sekali. Sinyal HP juga susah gitu kan. Jadi tuh pengetahuan insight baru banget, kayak di Erpal tuh dulu seingetku yang tahun berapa ya, 2006 atau 2007 aku lupa dah. Itu ada fakta yang jelasin tentang kata ini beracun, tentang apa, Rafflesia arnoldi juga, jadi keren banget. Terus setelah SMA aku masuk ke asrama itu temenku memperkenalkanku sama yang namanya novel. Waktu itu novel remaja ya, ala-ala kayak Harley Quinn, yang cewek miskin ketemu cowok kaya, terus ada saingan cewek kaya, tapi cowok kaya ini memilih si cewek miskin dan mereka happy ever after setelah itu kan. Novel yang ku baca pertama itu, aku lupa dah judulnya apa. Pokoknya itu novel kayak kalau sekarang kita bilang mungkin cerita di Wattpad gitu lah ya. Nah, setelah itu aku jadi makin ketagihan, makin ketagihan, makin ketagihan. Akhirnya setelah aku dapat kesempatan buat pergi ke kota besar, waktu itu ke Medan, itu ke Gramedia, terus ngeliat yang namanya bundle, yang namanya paket Lord of the Ring. Nah, itu novel yang ku koleksi pertama kali itu. Itu ada Lord of the Ring 1, 2, 3 sama The Hobbit. Kan The Hobbit ini ada tiga juga, tapi yang aku punya itu yang The Hobbit pertama, yang novel Hobbit kedua, ketiga belum punya, tapi ya mungkin nanti kalau udah ada dana lagi mau beli. Soalnya buat sekarang sih lebih suka ke arah sastra ya. Emang itu The Hobbit itu sastranya bagus juga, tapi karena dia terjemahan kadang aku agak miskonsepsi gitu dengan bahasa terjemahannya itu. Kadang sedikit susah untuk masuk di otak, tapi itu ya udahlah ya. Kita lewatkan itu. Intinya aku mau bilang kenapa seseorang itu bisa suka dengan buku, bisa suka membaca itu ya karena sedari kecil sudah dibiasakan buat membaca gitu loh. Ada awal buat semuanya. Nah, terus gimana sih caranya buat bikin seseorang itu suka membaca terus mau ngoleksi buku? Itu adalah, kalau aku pribadi, mulai dengan apa yang kamu sukain. Jadi baca dengan sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu sukanya matematika ya boleh tuh nyari nyari buku tentang rumus-rumus tentang matematika diskrit mungkin, atau algoritma atau kalkulus dan sebagainya gitu. Kalau kamu sukanya tentang IPA ya bisa beli buku biologi atau novel atau pokoknya buku-buku yang ada sangkut pautannya dengan biologi gitu lah. Nah, ketika kamu nanti udah mulai dari situ terus kamu nyelesain buku itu, pasti kan ada perasaan kayak wah, puas banget aku udah nyelesain buku ini, dan buku ini tuh keren banget. Kalau kamu kebawa hype sebuah buku pasti gitu kan, keren banget. Terus di otak tuh kayak mikirin, wah ternyata si karakter dalam buku ini atau rumus dalam buku ini tuh relate banget di kehidupanku selama ini gitu kan. Pasti secara nggak langsung kamu pingin lagi dong dapat dapat experience, dapat pengalaman yang seperti itu, dan itu membuat kamu pingin beli buku lagi yang mirip, atau setidaknya uh, dikit-dikit nyerempet ke buku pertama yang kamu miliki lah. Kalau aku gitu. Jadi waktu itu aku beli bukunya Terelie yang judulnya Daun Tidak Pernah Membenci Angin kah? Kalau nggak salah itu. Oh ya, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Nah, dari situ aku jadi kayak suka banget sama karya-karyanya Terelie ini, karena gimana ya, bahasanya itu ringan, terus jalan ceritanya itu enak buat diikutin, dan ya itu kerasa relate banget. Akhirnya aku punya novel yang Pulang Pergi Rindu, terus Hafalan Sholat Delisa ya kalau nggak salah, udah lupa. Iya itu kayaknya yang Terelie yang aku punya. Terus juga baca Pulangnya Leila S. Chudori, itu pun keren banget bukunya. Terus beberapa ada punya novel terjemahan juga, biarpun kadang kadang nggak sampai tamat, karena ya itu aku nggak ngerti deh. Kalau aku pribadi tuh baca novel terjemahan itu kayak di otak tuh, kalau terjemahan bahasanya itu kurang pas dengan bahasa Indonesia, rasanya kayak kayak sulit gitu dicerna. Tapi ya nanti tulis aja deh di kolom komentar gimana cara mencerna novel terjemahan yang baik dan benar. Karena jujur aja, biasanya kemarin itu kan aku pulang itu aku nyelesain buku
Lord of the Ring yang aku belum sempat baca waktu itu kan. Aku waktu itu bacanya baru yang The Hobbit. Dan kalau biasanya aku nyelesain satu buku itu mungkin 2 hari 3 hari gitu, tapi buat Lord of the Ring ini 1 2 3 ini aku butuh 1 bulan. 1 bulan lebih, malahan 1 bulan setengah lah kita bilang, buat nyelesain 3 buku itu karena emang kayak, wah ini daerahnya namanya kok terbacanya itu asing gitu loh. Memang bukunya tuh asik buat diikutin, petualangannya si anu itu, si Bilbo, Bilbo apa siapa sih ponakannya itu, Baggins itu kan, terus dan kawan-kawan, dan si pemanah si Archer itu, aduh aku lupa namanya. Kalau udah habis baca mesti gitu deh aku, kalau udah baca buku terus mulai dengan buku yang baru lagi, kayak sekarang ini kan aku lagi mulai baca yang ini nih. Nah itu biasanya lupa sama yang lama. Kalau nggak salah namanya Meliodas nah si Archer itu, ya itulah. Terus sama keturunan raja yang megang pedang hancur itu kan, Hobbit. Kok Hobbit lagi, maksudnya Lord of the Ring tuh gini. Cuma kalau bisa aku pengen baca yang versi Inggris, yang versi Inggrisnya langsung, jadi biar nggak susah buat di mengerti lagi. Kadang kan ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia artikannya ada yang secara harfiah, ada yang secara pemaknaan gitu kan. Jadi ya karena saya masih bodoh di bahasa juga, jadinya kurang mengerti. Nah itu aja deh buat sharing-sharing kali ini ya. Intinya kalau mau buat buat lebih mencintai, lebih menyukai sebuah buku, mulailah dari apa yang kamu suka. Hobi kamu ngapain? Main musik, ya udah beli buku tentang tentang musik gitu kan, tentang lirik lagu, tentang cara bermain gitar. Novel juga pasti ada yang membahas tentang musik. Kalau kamu sukanya olahraga, tuh ada banget tuh komik-komik dari Jepang tuh yang tentang olahraga. Mulai dari situ pasti nanti secara nggak langsung dirimu ini sendiri bilang, wah kita udah nyelesaikan buku ini nih, kita harus punya buku sejenisnya, kita harus punya buku lain lagi. Karena hype, karena rasa senang udah nyelesain buku ini, udah ngabisin cerita si karakter utama dalam buku ini tuh, jangan sampai hilang lah. Kita harus harus punya buku yang sama, yang mirip seperti ini, biarpun karakternya berbeda tapi hype-nya itu masih tetap sama gitu loh. Mulai dari kayak gitu pasti nanti kalian 80% lebih suka buat membaca buku. Nggak bisa 100% karena kan tiap orang ya balik lagi beda-beda gitu kan. Yang 20%-nya itu ya kemauan dan kita bilang kesempatan lah ya buat buat membaca buku. Karena kan ya nggak semua orang bisa punya buku, dan kadang aksesnya buat beli buku itu susah. Kayak aku dulu di pedalaman di kampung gitu, bahkan seminggu sekali harus nunggu. Itu aja kalau bukunya ada lanjutannya gitu. Kalau nggak ada ya udah berarti diikhlaskan aja, ya nanggung, ya nanggung, gimana lagi gitu kan. Jadi 20%-nya tadi ya tentang itu aja, kesempatan. Oke, makasih udah mau nonton video berapa menit ini, 13 menit yang nggak jelas banget isinya apa, cuma tentang sharing-sharing aja. Sampai jumpa di video selanjutnya yang nggak tahu dibikin kapan, semutnya aja, dan selamat malam.